Kedua, saya terima kasih pada Pak Gembala, Ibu, serta Pak Kapolsek, dan Mas Irfan, semuanya, jemaat di tempat ini. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ya, perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Kalau dilihat dari Khairul Anwar itu kan bukan orang Kristen, tapi bukan saya yang memilih jadi orang Kristen, tapi saya dipilih menjadi pengikut Kristus. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Ini ayat emas saya jadi orang Kristen. Saya bangga jadi orang Kristen, dan saya tinggal di kota Malang yang dulu bejat, rusak. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tapi Tuhan Yesus datang pada orang yang bejat, yang rusak, yang nakal. Kenakalan saya dari A sampai Z, Z sampai A sudah saya lakukan semua. Sampai istrinya 13. Kan enggak apa-apa dulu tuh. Tapi sekarang kekristenan itu adalah ngaji yang benar. Ngaji, mengkaji, mengenal. Barang siapa yang tidak mengenal Yesus nanti itu ditolak. Katakan kiri kananmu, itu pasti. Kalau tidak mengenal dengan benar itu nanti ditolak. Tapi banyak akhir-akhir ini orang Kristen meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena kedudukan, karena nikah, karena nggak punya uang. Ini ayat emas saya jadi orang Kristen. Makanya saya punya dasar yang kokoh menjadi orang Kristen. Dasar yang kokoh yang pertama, saya harus melakukan perintah agung. Yang kedua, amanat agung. Perintah agung adalah tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hidup saya diperbarui dari sehari ke sehari jadi orang Kristen yang semangat. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini ayat emas saya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, Tuhan, siapa aku kau pilih? Ketika saya ngaji satu ayat ini, kekristenan itu ngaji. Jangan alergi dengan kata-kata ngaji. Ngaji itu mengkaji, mengenal. Katakan kiri kananmu, ayo mengenal Tuhan kita dengan yang benar. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata-kata kamu ditujukan saya dan Anda. Katakan juga kiri kananmu, kamu dipilih Tuhan Yesus. Bangga nggak dipilih Tuhan Yesus? Bangga. Dipilih jadi RT aja sombong kok. Apalagi dipilih Tuhan Yesus tapi jangan sombong. Ya toh? Dipilih, siapa saya yang dipilih, yang bejat rusak. Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk menjadi terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Dipilih menjadi ambasadornya, dutanya. Dipilih menjadi anaknya yang punya hak waris kerajaan surga. Wah, keren sekali ketika saya ngaji ini satu ayat ini saya kaji bener-bener, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jatuh cinta, bukan cinta, tapi banyak orang Kristen itu cinta, bukan jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jatuh cinta diberkati, dapat mujizat atau tidak, tetap jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen kalau ada masalah pergi bukan ke Tuhan Yesus, pergi ke tempat yang lain. Itu daerah saya sana. Katanya tadi ada wakil Pak Gembala dari Gunung Kawi. Ya puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya sebentar lagi dipersiapkan sana tanah 12 hektar. Dekatnya Gunung Kawi sana. Saya mau jangkau anak-anak saya yang keluar dari penjara, orang yang miskin saya taruh di sana. Sebentar lagi kan masa-masa sukar. Saya mau cocok tanam di sana. Saya sudah di selatan Gunung Kawi sudah ada, utara Gunung Kawi sudah ada. Yang atas yang 20 hektar itu sudah ada. Dan saya berdoa di tempat sana. Anak-anak Tuhan Yesus itu harus tinggal di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini. Bangsa yang terpilih. Kita ini umat kepunyaan Dia, dipilihan. Orang pilihan itu orang istimewa. Istimewa di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. Dipilih menjadi apa? Imam, panutan, contoh, teladan. Orang Kristen itu imamat yang rajani, panutan.
Lihat, kemana kita pergi itu dikatakan minoritas. Karena apa? Mata semua tertuju pada kita. Kita berbuat sedikit apa ada sudah rame. Karena apa? Orang pilihan itu selalu muncul. Imam, panutan, contoh, teladan. Kita punya imam yang besar, yaitu Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan, kita wajib hidup seperti Yesus. Bahkan kita diberi kuasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Amin. Oh, itu keren. Wah, saya bangga jadi orang Kristen. Imamat yang rajani loh, masih diaku anak raja. Di sekolah minggu ada lagu apa? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Wah, anak itu punya hak waris kerajaan surga. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dari surga kembali ke surga. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangsa yang kudus. Raja itu kan punya kuasa. Mulutnya ngomong A, rakyatnya A. Biar kita itu punya kuasa seperti raja. Saya doain orang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, punya kuasa. Itu harus menjaga kekudusan. Wajib hidup seorang Kristen itu kudus. Tanpa kekudusan tidak satu orang pun bisa melihat Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jaga kekristenan itu, kekudusan. Tapi banyak saya jumpain orang Kristen tidak ada kekudusan. Contoh, banyak orang Kristen yang masih merokok, melayani di mimbar selingkuh. Ini banyak saya jumpain, saya nangis. Di hadapan Tuhan saya nangis, Tuhan, Engkau dipermainkan di atas sana, Tuhan. Saya nangis. Harus menjaga kekudusan mutlak. Saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke sana, Pulau Miangas sampai sebentar lagi Rote. Keliling di kampung-kampung Kristen. Orang Kristen nggak bisa menjaga kekudusan. Pendeta sama pendeta tengkar. Gereja satu sama gereja satu nggak rukun. Saling olok-olokan. Makanya saya sekarang turun dari YouTube. Gara-gara saya naik YouTube itu Tony Bastaman teman saya itu. Terus saya diundang ke Pak Yusuf Manubulu jadi viral. Saya terus nggak mau viral-viral, biar nama Tuhan aja yang ditinggikan, diagungkan. Saya semakin tidak nampak, Yesusnya yang semakin besar. Ngeri, ngeri. Di kantong-kantong Kristen banyak masih ngerokok. Pak, apa ngerokok itu nggak boleh? Sangat-sangat nggak boleh orang Kristen. Merokok itu tulisannya dapat membunuhmu. Kalau orang mati bunuh diri bisa masuk surga apa enggak? Apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan? Coba rokok. Keluar apa enggak? Kalau enggak keluar, telan aja. Biar mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jaga kekudusan biar doa kita itu dijawab. Ini punya kuasa. Karena kita umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan pernah takut apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Burung di udara dia disediakan, apalagi saya dan saudara. Amin. Supaya kita itu gaya hidup kita itu menjadi orang Kristen, itu menjadi saksi Kristus. Supaya kamu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, kekristenan itu eklesia, dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Kalau di Malang saya dipanggil tembel Arema, karena ada tandanya ini. Waktu saya buron, saya mau lari ke Jepang, ini mau saya operasi, Jepangnya ngomong gini, jangan, itu tanda lahir dari Tuhan. Jepang aja ngerti. Karena apa? Sering saya buron ditandain polisi, saya sekarang kumpul sama polisi-polisi. Dan saya sekarang sering bimbingan rohani di Watu Kosek. Kalau ada orang yang mau naik pangkat, mau jadi Kapolsek, Kapolres, begitu. Bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Siapa saya dipilih? Karena saya nakal, karena saya bejat, saya itu sebetulnya kepahitan dengan orang tua saya. Orang tua saya namanya Juaria Lubis, orang Pemantang Siantar. Bapak saya Muhammad Legimin, orang Malang, ada keturunan Madura. Saya dibuang, akhirnya saya nakal, tahu saya bukan orang anaknya sendiri, umur 8 bulan saya nakal. Kelas 5 SD saya sudah tidur di tempatnya pelacuran. Saya lama di Jakarta Barat sini, Jakarta Selatan lama.
Ini ada kawan saya Fernando ini. Saya jadi bandar narkoba di sini, menghalalkan segala cara. Istri yang pertama saya punya pompa bensin, sampai 7 pompa bensin. Kalau orang ngomong harta saya tidak akan habis 7 turunan. Istri kaya kurang kaya, cantik kurang cantik, makanya sampai 13. Kan nggak ada puasnya. Tapi kalau bersama Yesus, cukuplah hari ini, berkat hari ini, cukup. Orang yang berhasil bisa ngomong cukup. Kalau masih kurang, orang itu tamak. Istri pun 1 sekarang cukup. Karena apa? Saya ngaji, bener-bener ngaji, kekristenan ngaji itu tahu. Dari kejadian 1 aja saya jatuh 1 itu saya sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jatuh cinta. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Bukan langit. Bahasa Inggrisnya heavens apa? Surga. Dan wah, ini keren sekali. Sebelum saya dan Anda dijadikan aja surga sudah disuruh menguasai kok kita. Itu saya jatuh cinta. Setelah Adam sendirian nggak baik, manusia seorang diri diberi apa? Penolong. Siapa penolongnya? Hawa. Diambil dari apa? Tulang rusuknya 1 apa 13? Kalau 13 tulang rusuk apa tulang rusak? Makanya yang dulu tulang rusak dibuang, sekarang diperbarui jadi tulang rusuk. Dan istri saya sekarang seorang dokter. Wah, kan keren dong. Saya nggak punya keluarga, kalau sakit sekarang disuntik dus gitu sama dokter. Ya, Tuhan memberi penolong. Kalau saya pelayanan capek, keliling pedalaman, istri saya bawa vitamin C, neurobion, dus disuntik. Enak. Nakal, bejat, mulai SMP. Saya sering balap di jalanan, taruhan. Katanya orang-orang nyawanya orang itu 7, nggak mati-mati. Bukan saya balapan menangan itu karena saya itu jago, bukan. Karena saya nekat kepingin bunuh diri, kepingin mati, nggak mati-mati. Kalau iblis menginginkan kematian saya, Bapakku di surga menginginkan saya hidup kekal bersama dia. Makanya sampai hari ini ada di tempat ini. Itu kasihnya terbukti hebat, kesetiaannya sampai selama-lamanya. Setiap balap menang, ke orang pinter, ilmu-ilmu saya, isi-isi saya banyak. Setiap balap menang saya pakai narkoba, minum, main pelacur, menghalalkan segala cara. Akhirnya jadi bandar narkoba, sudah kaya masih jadi bandar narkoba di Blok M sana. Di kota pasti jadi bandar narkoba juga. Kalau seseorang menginginkan lekas kaya, firmannya mendatangkan apa? Hukuman. Lihat, dihukum saya. Makanya jangan coba-coba narkoba. Makanya jangan kepingin kaya. Iya toh? Kaya itu kayak ini loh, hati. Memiliki Kristus itu sudah kaya yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di penjara, kumpul penjahat, saya pakai kopiah putih dulu. Imam hari Jumat. Sekarang dipilih Tuhan Yesus menjadi imam hari Minggu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keluar dari penjara, enggak tambah tobat, tambah bejat. Lihat ini. Ini ilmu-ilmu saya banyak sekali. Katanya orang-orang kebal peluru, kebal apa. Suatu hari anak buah saya ketangkep. Saya di dalam penjara bisa bikin narkoba. Keluar dari penjara tambah kaya. Suatu hari saya semakin kaya, hidup saya semakin gak enak. Malam saya pakai siang saya pakai malam. Jadi penjahat itu gak enak. Walaupun istrinya banyak, tidur di tempat ini sebentar, ada apa gitu, pergi ke istri satu situ. Nggak tenang. Tapi sekarang istri satu, saya tenang. Ketemu bantal gitu langsung tidur. Nyaman. Suatu hari anak buah saya ketangkep. Langsung saya dibisikin, saya lagi tatoan. Di belakang saya lagi saya tato naga besar. Dibisikin anak buah saya, bos, anak buahmu ketangkep. Cari siapa yang laporin. Saya langsung mabuk, saya datengin, langsung tak tembak. Setelah saya tembak, saya pulang. Saya sembahyang. Dengan cara saya yang lama. Jam 2 saya sembahyang. Ketika saya sembahyang ngomong, ya Allah, aku ini capek jadi penjahat. Kamu itu ada ya Allah. Kalau ada bentukmu kayak apa sih? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya wiritan. Dan ketika saya wiritan, saya baca Al-Fatihah. Di tengah-tengah surat Al-Fatihah ada tulisan Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang artinya Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya ulang-ulang. Ketika itu saya ulang-ulang, saya langsung kayak dibawa ke dimensi lain. Saya ketemu Yesus di atas bukit, dan Yesus manggil saya, ikutlah aku.
Sekejap dia langsung berdiri di tempat saya dan dia ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu ikutlah aku. Saya disuruh ikutlah aku. Enggak ah, wong kamu Tuhannya orang Kristen kok. Ngapain? Aku kan sembahyang dengan caraku seperti ini, ngapain kamu yang datang? Dan dia senyum, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ah, enggak ah. Dan dia senyum, ikutlah aku. Enggak, saya pergi, saya langsung telepon anak buah saya. Bro, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman longelennya 2 pitcher, ceweknya yang cantik-cantik 2. Saya masuk ke diskotik. Begitu masuk ke diskotik, saya ngerokok, mulut saya pahit. Nyabu saya nggak on, makan ekstasi beberapa butir nggak on, minum nggak mabuk-mabuk, megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Di telinga saya dengar suara terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Setelah itu saya pulang ketemu perempuan ini. Perempuan ini saya godain. C, mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak. Astagfirullahaladzim. Biasa kalau orang bejat ketemu orang cantik kan bingung. Akhirnya saya liatin perempuan itu lagi makan di tempat saya. Orang ini kok cantik banget. Tiba-tiba di belakang tembok saya ini ada suara yang lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Wah, aku nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Saya ambil koran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak. Suara yang sama, tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Langsung saya datangin. C, mau ke gereja ya? Iya. Boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, Bapak itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Sore itu hari Jumat saya diajak ke gereja. Boleh nggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Yang ketawa nanti tak baptis nanti. Karena kemarin itu habis viral 3 desa dibaptis itu. Itu viral 3 desa dibaptis. Terus ada yang nggak seneng. Yang nggak seneng siapa? Saya ngomong di YouTube kemarin. Yang nggak seneng itu iblis. 1 orang bertobat diselamatkan aja seluruh malaikat surga sorak-sorai. Lah apalagi sekarang ini dari 3 desa dan itu masih banyak. Itu ribuan ini. Hampir setiap hari banyak orang yang ke rumah minta dibaptis. Jangan lihat ini casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi mesinnya ini Android ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus gak lihat casing, Tuhan Yesus lihat apa? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Begitu saya diajak masuk oleh CC tadi itu. Diajak CC itu masuk. Asratnya kayak di sini. Wah, santun sekali mulai dari bawah, satpamnya itu santun sekali. Shalom Pak, shalom. C, shalom itu apa C? Shalom itu artinya damai sejahtera Pak. Oh, damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus Pak. Oh ya. Ayo Pak, silakan masuk. Saya pikir masuk itu, ya saya biasanya dulu kalau sholat mesti di depan sendiri loh. Itu langsung duduk. Sampingnya Pak Pendeta. Pak Pendetanya habis doa mulai saya langsung cuman gini aja merem. Karena lihat orang potongannya kayak gini pakai hitam-hitam bawa pistol masuk ke gereja. Begitu saya dengar pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, saya nangis. Saya kelas 5 SD sering berantem, sakit, tidak pernah nangis. Tapi ketika saya bisa memanggil Bapa, saya nangis. Enak ya wong Kristen itu manggil Tuhan Yesus Bapa. Aku gak punya Bapa, aku ingin punya Bapa. Rasanya saya kayak dipeluk dari belakang. Saya gak mau lepas, saya nangis terus. Bapa, aku mau hidupku kau ubahkan. Aku mau hati itu Bapa. Aku mau. Dan firmannya itu juga pas. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan para Allah diam di dalam kamu. Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya kayak tempel lagi. Tuhan, yang tak tembak tadi malam bait Allah. Iya. Kalau gitu aku tatoan gini, salah, ngerusak bait Allah, salah.
Kalau gitu aku mabuk, salah. Minum, salah. Semuanya salah. Ini bait Allah. Terus yang benar bagaimana Tuhan? Ikutlah aku. Gimana caranya ikut Engkau Tuhan? Saya nangis datengin hamba Tuhan ini dan saya didoakan. Saya nangis nyungsep di karpet. Tengah-tengah ibadah dan saya nggak berhenti nangis. Saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Hati saya ini rasanya ya campur seneng, campur enggak. Setelah didoakan hamba Tuhan ini doanya pas sesuai dengan keinginan saya. Saya ini kepingin tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kaya sudah, miskin sudah, masuk penjara sudah, yang enak sudah, yang nggak enak sudah. Tinggal apa? Menyerahkan hidup untuk Tuhan. Ketika saya didoakan, orang ini kok tahu ya aku kepingin doa seperti itu tapi aku nggak bisa ngomong. Setelah didoakan ada puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku kuasa-Mu, ketika ku percaya, wah langsung saya berdiri. Tuhan Yesus, kalau memang ada mujizat-Mu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berzina, ke diskotik, malam saya pakai siang, siang saya pakai malam, uban, aku mau menjadi pengikut-Mu. Dan satu lagi permintaanku, aku habis bunuh orang, tak tembakin, gimana caranya aku gak masuk penjara. Pulang dari gereja sama perempuan ini. Pulang dari gereja sama perempuan ini, baru dari parkiran saya ditelepon. Bro, di mana? Denpasar, cepat kamu pulang. Apa? Orang yang kamu bunuh tadi malam kamu tembak, tembakanmu meleset, orangnya nggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, ditembak lagi. Langsung teleponnya saya matikan, saya ngomong sama perempuan ini, C, orang yang aku bunuh tadi malam nggak mati, C. Pak, doa Bapak dijawab. Bapak mau ikut saya ke gereja lagi? Kapan? Hari Minggu. Mau? Jumat diajak ke gereja, Sabtu biasanya malam Minggu saya tripping ngambil setoran narkoba, Sabtu malam Minggu saya nggak pergi kemana-mana. Saya kepingin cepet-cepet hari Minggu, saya kepingin ke gereja. Saya lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Begitu mau berangkat saya ditelepon pacar saya. Hey Beb, morning. Aku nungguin kamu. Semalaman sudah on kenceng. Kenapa kamu nggak datang? Sorry aku nggak mau datang. Sekarang aku mau ke gereja. Apa? Kamu ke gereja? Hey, Khairul Anwar, Hilung. Kamu kan bukan orang Kristen. Ngapain kamu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja katanya? Enggak. Boleh aku cerita sebentar sama kamu? Boleh. Saya ceritain bla bla bla. Wow, miracle. Ya, itu miracle. Oke, pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Oke, nanti kalau setelah kamu pulang dari gereja tolong jemputin aku mabuk. Aku kangen sama kamu, nanti ayo kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah. Iblis masuk. Saya jemput perempuan ini ke gereja. Begitu dengar salum nggak seperti hari Jumat. Salumnya tawar. Salum, ya salum. Tawar. Karena apa? Buka celah. Pak, silakan duduk di depan lagi. Nggak mau duduk di depan. Duduknya di belakang. Kalau orang berdosa nggak berani duduk di depan, duduknya di belakang. Itu bukan. Jangan tersinggung. Itu saya. Kalau disuruh duduk ke depan susah banget ya. Ya. Akhirnya duduk di belakang nggak fokus, nggak konsen. Pujian, penyembahan, firman saya nggak dapat apa-apa. Ketika Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, ayo kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan. Ayo Pak Pendeta jangan lama-lama, kalau doa aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta. Ini ngomong di dalam hati. Mic-nya Pak Pendetanya taruh jalan ke saya. Di belakang sendiri nomor 2. Saya pikir polisi, datang kletak, saya ambil senjata saya. Polisi. Oh, lah kok pendetanya? Saya dipegang kepala pundak saya sama kepala saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jin dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh ini. Mati kan Tuhan Yesus, ngerti? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari situ langsung saya bertobat. Langsung saya datangin Pak Pendetanya. Pak Pendeta, kenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Saya dipanggil Tembel, Edan. Hari ini saya mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya bertobat, saya mau dibaptis. Oh gak bisa Pak. Loh, kok gak bisa, bagaimana? Harus ada pengajaran begini. Berapa lama?
2 minggu paling cepat. Pak, saya ini penjahat, nggak sempat belajar, lihat ini, tak tunjukin senjata. Akhirnya siapa yang percaya dan dibaptis akan, tetapi siapa yang tidak percaya kan? Akhirnya Minggu 29 Juni 2008 saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Kristen ini baru. Jangan sampai kita ini yang terdahulu jadi yang apa? Yang terbelakang jadi ya itu bolak-balik kan sama saja. Ya. Nah, akhirnya saya setelah keluar dari kolam baptisan, badan saya itu enteng, ringan, dan saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Ilmu-ilmu saya rontok semua. Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh jangan Pak Pendeta, kan saya sudah Kristen, mbok nama saya minta diganti. Ganti siapa? Markus Matius yang ada us-usnya gitu, yang agak keren. Pak, jangan namanya Bapak Khairul Anwar, Bapak mau dipakai Tuhan. Saya pikir dipakai Tuhan apa, saya nggak ngerti. Akhirnya disuruh berdoa, saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku sudah dibaptis. Aku sudah percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Tuhan suruh apa? Tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Istri-istri saya itu yang nikah Aserehe itu suruh ninggalin semua harta. Saya yang jualan narkoba suruh tinggalin semua. Wah, ini bukan Tuhan, enggak ah. Wong saya enggak punya saudara, enggak punya apa-apa, sekarang punya kekayaan gini suruh ninggal. Enggak. 4 hari saya galau. Terus saya ngomong, Tuhan Yesus, mbak yang benar masa aku disuruh tinggalin harta bendamu, kamu pergi ke Malang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Kekristenan itu adalah perubahan hidup, dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Boleh tepuk tangan. Beda apa enggak? Ya, yang ini umur 40-an, yang ini dasian sama yang di depan Anda sekarang umur 33. Loh. Ini ngenyek ini, tahu ngenyek? Menghina ini. Anda kok gak percaya? Kan hidupku bukan aku lagi, lihat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Umurnya berapa Kristus? Makanya tadi Pak Mas Irwan ngomong gini, papa saya itu umur 60 lebih, itu kayak orang muda. Kalau di dalam Kristus itu tidak ada tuanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Kalau Anda tua berarti Anda belum di dalam Kristus benar-benar. Yang tersinggung maaf, karena firman itu seperti itu ya. Kalau tersinggung berarti hatinya belum beres. Ya. Ya. Akhirnya saya tinggal harta benda saya semua itu, karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Istri saya pamitin, yang Beb, Hani, Sweetie, Bunda, Mama. Sekarang aku dibaptis, sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Memang kamu kurang ajar, wah memang murtad, wah semua marah-marah semua. Itu cara Tuhan. Saya keluar, orang-orang saya baju satu, celana satu, sandal jepit keluar, dan minta teman saya uang dari Jombang. Bro, anterin aku ke Ubung, aku minta duitnya 100.000 rupiah. Mau kemana Cak? Ke Malang. Di Malang itu enggak ada orang yang saya kenal. Maksudnya enggak punya rumah, enggak punya apa. Kota yang saya benci. Saya minta duit 100, saya deklarasikan, Tuhan Yesus, aku menjadi pengikutmu. Baju satu, celana satu, sandal jepit, bawa duit 100.000 rupiah. 100% ikut engkau, hancur apa berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Naik bis gak bayar. Sopir bisnya tahu kalau saya kepala preman. Sopir bisnya juga tahu kalau saya punya pompa bensin yang di terminal Arjosari itu, di Araya itu. Ya. Dan di Panaraya itu, semua tahu. Bos bareng. Begitu saya naik bis, saya berdoa sampai di Malang, saya berdoa lagi 4:30, Tuhan Yesus, aku sudah di Malang. Apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Untuk engkau. Jual bakso sama Mami. Jual bakso? Tuhan, aku lopan, aku wong sugih. Ngapain aku suruh jual bakso? Harga diriku di mana? Ketika menjadi pengikut Kristus, harga diri kita nggak ada. Keset kita ini dulos. Keset tulisannya apa? Welcome. Gak bisa ngomong welcome. Welcome. Suka-sukanya dia disuruh jual apa? Ya kan? Karena hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Wah, itu membuat kekuatan saya. Akhirnya saya modal 100.000 rupiah jual bakso di pinggir jalan besar. Peralatan semua pinjem. Sendok garpu ada, mangkok ada orang jual bakso sini. Apa bos? Pinjem
mangkok, sendok, garpunya 4. Orang jualan bakso. Saya pinjemi, saya jual bakso di pinggir jalan, saya dikatain orang edan. Loh iya, orang kaya istrinya banyak, cantik-cantik, serang jual bakso, bajunya agak ganti-ganti, dia omongnya orang. Memang ketika menjadi pengikut Kristus, kita dikatain edan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena saya lagi teredan-edan sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga teredan-edan sama saya. Akhirnya saya dijulukin orang, oh itu loh tembel edan, jualan bakso tembel edan. Akhirnya baksonya saya kasih nama bakso edan. Ya lah. Dan tangan yang biasa bunuh orang, nyiksa orang, sekarang dirubah sama Tuhan, dibalik menjadi saluran berkat. Sekarang pinter masak bakso mie dan bakso dan cuy mie. Hauje Sencinping ini. Kalau Anda nggak percaya silahkan datang ke Malang. Bisa nggak jual bakso 100.000 rupiah? Bisa. Lihat ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama. Kedua, 1 tahun langsung saya punya 14 cabang. Dikembalikan harta itu sama Tuhan yang luar biasa. Orang franchise sama saya 150 juta. Ini. Di Makassar, di Balikpapan, di Jakarta, di Moi, di Jogja. Tapi jangan lihat au-nya ini berkatnya aja. Tapi yang penting ini loh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita habis memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan sekarang kita menerima apa? Curahan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus. Lihat. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi apa? Banyak hamba-hamba Tuhan atau pendeta jadi, bukan saya loh yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kemarin aja waktu sidang sinode di SICC sana, di depan saya ada orang berantem, pendeta sudah berantem. Pak Peter langsung lihat saya, oh tak pikir Pak Khairul ikut berantem. Enggak, ngapain pendeta berantem kok dilarai? Iya toh, sudah ngerti firman. Iya. Terus apa? Mantan penjahat yang bertato, yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kemarin itu baru dicalonkan, saya turun lagi, nggak mau. Nanti untuk 2024 saya mau dicalonkan lagi. Supaya apa? Ada pemimpin Kristen yang kayak gini loh. Jadi teladan, orang Kristen itu harus jadi teladan, jangan jadi batu sandungan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mantan penjahat bertato, ini yang nyalonkan mereka, bukan saya mencalonkan. Karena apa? Mereka lihat perubahan hidup saya. Itu loh, tembel itu loh. Kristennya bukan Kristen biasa-biasa. Karena Yesusku luar biasa, makanya anak-anaknya ini luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja. Memberi apa? Buah-buah yang manis biar banyak orang lain merasakan. Ini loh, saya makanya tidak takut mati. Jadi preman aja nggak takut mati, jadi penjahat nggak takut mati, apalagi sekarang pengikut Kristus. Ini yang dinamakan mati syahid. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Ini pelayanan saya. Makanya saya kalau pelayanan itu nggak peduli. Pokoknya diundang, saya nggak tanya PK, nggak tanya transport, nggak tanya hotel. Karena apa? Saya bekerja. Saya bekerja. Saya nggak ngerepotin yang undang. Tadi kita siapa? Pak Kias ya. Kita lagi makan bakmi siantar itu. Loh ini Pak pendeta itu ya? Iya. Pak, boleh saya undang di gereja saya kecil. Jangankan di gereja, di pasar aja saya mau. Jangan mikirkan apa? Tiket, jangan mikirkan apa? Sediakan hatimu. Ya toh, ketika hatimu baik, firman itu akan jatuh. Hobi saya sekarang melayani. Hobi itu mahal harganya. Dulu hobi saya motocross, beli motornya 100 juta, modifiednya 300, hadiahnya 1 juta. Sama dengan pelayanan sekarang, hobi saya melayani. Pergi naik pesawat pulang pergi, hotel pulang pergi, ya toh, maaf, di gereja yang besar-besar sana, PK-nya 1 juta, hadiahnya 1 juta. Tapi saya nggak mikir PK itu. Apa? Ada jiwa-jiwa yang dipulihkan.
disegarkan, diselamatkan. Itu. Makanya jangan berharap sama manusia, kecewa, berharaplah sama Tuhan. Ini, saya disediakan hotel selalu menanti mentari pagi ini. Ini pelayanan saya. Ke pedalaman. Kalau ada orang franchise 100.000, langsung uangnya saya pakai ini, penginjilan ke pedalaman. Ini. Yang keyboard tadi gemuk apa kurus? Gemuk. Kalau gemuk ikut saya nanti gendong keyboard gitu. Jalan katanya, mana masih jauh Pak? Itu sodekat. Sodekat itu gini, naik gunung turun gunung 3 hari 3 malam. Tapi saya ketika sampai di suku itu satu suku terima Yesus, kita baptis, saya sukacita. Ada harga yang harus dibayar. Makanya Anda yang di sini ini itu sudah enak lihat gedungnya ASEAN. Ayo kapan-kapan ikut saya ke sana loh. Lihat. Ini. Nah, saya kalau khotbah pakai baju batik. Ini, saya memberi anak-anak kampung pedalaman itu kasih pakaian, pelayanan saya di penjara-penjara. Ini. Kemana-mana sebelumnya saya pakai kaos, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Ini kaos yang kemana-mana saya bawa. Tapi kali ini saya nggak bawa kaos. Nih, saya seneng khotbah itu di lapangan, bukan di gereja. Kalau di gereja sekarang haleluya, haleluya, nangis-nangis, keluar dari gereja haleluya. Minggu haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Tapi kalau di sana orang-orang yang belum kenal Yesus, wah, temu Yesus itu luar biasa. Untung nama saya gak diganti. Coba nama saya diganti Markus, yang datang ini Rahel. Tapi yang ini Siti Mudrika, Rodia, Mutmainah ya. Nah, ini. Yang sakit kanker otak disembuhkan Tuhan Yesus. Ini, saya senang yang lumpuh berjalan. Saya senang di lapangan. Dan di lapangan itu kita biaya-biaya sendiri. Dan banyak hamba-hamba Tuhan masih gitu saya dijadikan ATM. Pak, ini butuh ini, dibohongin, tidak apa-apa, duitnya Tuhan Yesus kok. Terserah kamu urusan dengan Tuhan Yesus. Ya lah. Nah, ini lihat Pak Abdullah, Pak Rokim, ya toh semua. Coba nama saya diganti dulu Markus Matius yang ada us-usnya, yang datang Yeskiel. Ya toh. Nih. Preman-preman bertobat. Yang buta melihat. Ini yang kena santet disembuhkan Tuhan Yesus. Ini yang kena santet, ini yang kanker payudara besar, doain pecah. Ini yang sakit-sakit virus. Ketika pandemi kemarin kita tidak ada liburnya, kita doain orang terus. Ini ketika orang ketemu di bandara, orang lumpuh, saya doakan dalam nama Yesus jalan. Ini kiai kena virus tidak sembuh-sembuh, dalam nama Yesus, mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, langsung dia sembuh, bersaksi di gereja, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba Tuhan itu di sini liburnya hari apa? Kalau ngomong Senin nanti baptis nanti. Enggak ada, hamba Tuhan ini enggak ada liburnya. Ya toh, liburnya kalau kita juga panggil Bapa di surga. Ini orang gila-gila gini baptisin di jalan-jalan itu kemarin habis 20 orang kami baptis, orang-orang gila disembuhkan Tuhan Yesus. Ini setelah itu dia sembuh ikut KKR. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini pegawai saya, kukren saya itu banyak yang sudah terima ke Yesus. Hampir semuanya terima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nih, teman-teman saya, mafia sudah bertobat semua. Makanya bosnya sudah bertobat, anak buahnya tentu bertobat. Ini kemarin di Malaysia, perbatasan Malaysia, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya baptis di Sungai Yordan. Loh, Sungai Yordan yang aslinya itu keruh gini, bukan yang bening itu. Nah, ini saya baptisin gini, nunggu si kuning lewat dulu. Wah, saya baptis orang-orang gila, preman-preman gitu. Dan akhirnya dia bertobat. Ini teman-teman saya yang mau dieksekusi mati. Nanti jilid keempat ini sudah terima Yesus, sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini. Di rumah saya, ini di rumah sampai di gereja itu kita baptis orang sampai ribuan, bingung. Makanya sampai saya itu di rumah bikin kolam baptisan. Yang datang ini ya dari kantong-kantong Kristen semua. Orang Batak terutama yang banyak. Di sini kan nggak ada orang Batak toh. Nggak ada, di sini orang Jakarta semua. Batak itu yang saya layani di sana loh. Iya toh. Ini Tuhan yang suruh saya nih.
layani aku di suku Batak. Suku Batak itu persis kayak suku Israel. Bebal-bebal, kan nggak ada orang Batak toh? Nggak ada. Nih. Nih. Hampir setiap hari di rumah itu ada. Makanya nggak ada nganggurnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Saya tutup dengan satu kesaksian ya, video, sebelum persiapin video. Ketika saya nggak ada berhentinya, saya sampai dijulukin PLO. You understand PLO? Pendeta lalioma, pendeta lupa rumah. Kalau saya kangen istri saya, anak saya telepon, tolong kamu ke sini. Kalau anak-anak liburan, nanti dulu. Itu yang video, ya. Ketika saya muter-muter sampai Malaysia, sampai luar negeri, itu biaya-biaya sendiri, saya tidak pernah merepotkan yang ngundang. Begitu saya pulang, saya nonton TV, Anda pernah tahu 9 terpidana bandar narkoba Belinan? Itu teman saya semua. Itu teman pelayan. Dulu stop dulu, di stop dulu, ya, di pos. Ketika saya itu pelayan pulang, di TV One ada tulisannya, nanti malam jam 12, 9 terpidana bandar narkoba dieksekusi mati. Saya langsung nangis, Tuhan Yesus, ini teman-temanku semua, Engkau sudah selamatkan aku, selamatkan dia. Di telinga saya audible, Khairul Anwar, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku akan menyatakan mujizatku dan kemuliaanku di sana. Nanti malam yang namanya Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Kamu sekarang pergi dan kamu pakai kaos yang tulisannya, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Saya ngebut bawa mobil, di tengah perjalanan ngomongnya, Khairul nggak lewat sini. Lewat mana Tuhan Yesus? Lewat Surabaya, kamu naik pesawat, saya sediain tiket Sriwijaya, dudukmu di belakang sendiri nomor 34 B. Itu jelas di telinga saya. Oh nggak mungkin Tuhan, ini gak nutut Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ngeyel, tobat. Ya, jangan karpe dewe, karpe Tuhan. Saya ngebut balik lagi. Tapi cukup kalau kita menerima berkat itu? Enggak, saya telepon. Tolong aku carikan tiket. Tuh. Ada usaha, bukan menunggu berkat. Jangan mujizat, ada usaha. Tolong carikan aku tiket. Bos, ada bos. Berapa jam? Oke. Cek-inin sekalian, dicek-inin, duduknya Sriwijaya nomor 34D. Yesusku itu dahsyat. Sampai sana saya itu Jogja saya tanya, Mas kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Oh bis efisiensi sana, nyebrang rel, nyebrang depan. Saya tanya, Mbak mau ke Nusa Kambangan berapa? 70 atau 60? Lupa. Sampai sana jam berapa? Berangkatnya jam berapa? Jam 7:30. Sampai sana jam berapa? Jam 2:30. Teman-teman saya dieksekusi mati jam 12. Saya berdoa, Tuhan Yesus, teman-temanku dieksekusi mati jam 12. Sekarang naik bis, ini tidak nutut waktunya. Ketika saya nggak bisa apa-apa, saya angkat tangan. Tuhan Yesus akan turun tangan. Makanya semua mengandalkan Tuhan Yesus. Angkat tangan. Tiba-tiba saya didatengin orang. Mas, mau kemana? Mau ke Nusa Kambangan. Ada terminal bis lagi selanjutnya, mau 50.000 saya anterin pakai taksi saya. Mau. Di dalam taksi saya nangis. Dilihat supir taksinya, kenapa Mas kok nangis sedih banget? Iya, teman saya nanti mau dieksekusi mati jam 12. Siapa? Bandar narkoba. Oh itu jam 12. Mas nggak nutut kalau naik bis. Mas harus pakai taksi saya. Biasanya taksi saya disewa orang 800 sama Mas 600. Itu mau saya tawar 4. Mau ngomong gitu di telinga saya gini, jangan ditawar. Iya ya Tuhan, nggak ditawar. Makanya jadi orang Kristen jangan suka nawar, ngerti nggak? Bertobat, katakan kiri kananmu, aku bertobat. Jangan suka nawar, langsung iya Tuhan. Gak saya tawar, Pak saya mulai pagi belum makan, Pak tolong carikan gudeg jelek-jelekan pinggir jalan, enggak apa-apa Pak. Makan gudeg pinggir jalan jelek-jelekan, minum teh hangat. Langsung saya doain, boleh saya berdoa buat Bapak? Boleh. Roh Kudus ambil alih dalam nama Yesus. Berangkat jam 6:30 berangkat, langsung sampai sana jam 11:30. Wah saya di belakang goyang gini, wah basah roh terus. Sampai sana di stop polisi, kan disterilkan. Selamat malam Pak, izin dari mana? Oh saya pendeta Pak. Saya tunjukkan kartu saya pendeta Pak. Mau kemana? Mau itu berdoa di sana Pak.
Oh nggak bisa Pak, di sana sudah banyak pendeta, kartu pendeta. Nggak. Saya masukin lagi, ngandalin Yesus. Tuhan Yesus, bentar lagi ini jam 11:30 teman-temanku dieksekusi jam 12. Apa yang harus aku lakukan Tuhan Yesus? Saya jalan ke tempat yang gelap-gelap, saya angkat tangan sambil saya nangis. Tiba-tiba ada suara sepeda motor, teng 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 teng. Saya kejar, mas, berhenti, mas. Kalau ke Nusa Kambangan ada jalan lain apa enggak? Ayo ikut saya. Diajak ikut, mukanya saya lihat ini rata, enggak ada mukanya. Dua-duanya orang. Dan sepeda motornya, saya kan membalap mulai kecil, tahu merek apa? Itu enggak tahu mereknya. Saya dibawa ke tempat gelap-gelap, langsung disuruh turun. Itu lurus, belok kiri, belok kanan, tiba-tiba saya sudah di sini. Yesusku itu dahsyat. Ayo. Ketika hari ini kau datang dengan berbagai masalah, ketika hari ini kau datang dengan berbagai sakit penyakit, panggil Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan. Yesus. Karena engkau anak-anaknya. Masing-masing tundukkan kepala. Anda sudah dengarkan firman, lakukan firman itu. Anda sudah lihat karya Tuhan Yesus yang luar biasa, minta impartasi itu. Anda sudah tahu banyak yang sakit disembuhkan. Hari ini pun engkau yang sakit pulang dari tempat ini sudah disembuhkan. Hari ini yang kau bangkrut perekonomianmu, hari ini kau akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau mau membuka hati, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Buka hatimu, panggil Bapamu. Bapak itu tahu kebutuhannya anak. Pokoknya anak menjadi anak-anak penurut, bukan anak-anak yang gampang. Yesus.